Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang begitu penting dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Beliau adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Ketika kaum Bani Israel tersesat setelah meninggalnya Nabi Musa, Allah mengirim Nabi Isa sebagai sinar harapan dalam kegelapan. Kita semua mengenal kisahnya yang luar biasa, dari kelahiran yang ajaib dari rahim seorang perawan hingga mukjizat-mukjizat besar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Salah satunya, beliau dapat menyembuhkan sebagai penyakit berat bahkan pada orang yang menderita buta permanen dari lahir. Nabi Isa bisa menyembuhkannya menjelang akhir zaman nanti. Beliau akan turun kembali ke bumi untuk menghadapi Dajjal, yaitu musuh terbesar umat muslim yang dengan fitnahnya mampu mengguncang keyakinan kita. Namun ada satu pertanyaan yang menarik yang mungkin belum terjawab dalam benak kita semua. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Isa untuk menumpas Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang menjadi nabi terakhir bagi seluruh umat muslim di dunia ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus video ini hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memperlihatkan kebenaran agama Islam. Keyakinan bahwa Nabi Isa akan kembali turun ke bumi tidak hanya menjadi pembuktian terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai panggilan bagi umat Nabi Isa yang saat ini masih enggan menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Penting untuk diingat bahwa Nabi Isa sendiri adalah pengikut setia Rasulullah SAW. Ketika Nabi Isa turun kembali di akhir zaman nanti, beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi, yaitu menjadi makmum di belakangnya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Sekelompok dari umatku ada yang terus membela kebenaran hingga hari kiamat. Menjelang hari kiamat turunlah Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin umat Islam saat itu berkata, 'Wahai Nabi Isa, pimpinlah sholat bersama kami.' Nabi Isa pun menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam atau pemimpin. Sungguh Allah telah memuliakan umat ini.'" Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam masih hidup meski ada yang percaya bahwa beliau telah dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya. Allah menggantikan sosok Nabi Isa alaihissalam dengan seseorang yang memiliki wajah yang mirip atau menyerupai beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri telah diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali ikuti prasangka belaka mereka. Tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Quran Surat An-Nisa ayat 157. Fakta Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Terdapat pemahaman umum bahwa Nabi Isa memiliki kedudukan yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya. Namun pada hakikatnya Nabi Isa sendiri telah memberitahu umatnya tentang kemunculan seorang Rasul terakhir setelah dirinya. Beliau dengan tulus menjadi seorang pengikut dari Rasulullah SAW. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang akan menyempurnakan dan melengkapi ajaran yang telah beliau sampaikan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Al-Quran Surat As-Saff
ayat 6. Mendekatnya ajal Nabi Isa alaihissalam, meski beberapa kalangan menganggap bahwa beliau telah wafat, namun sebenarnya Nabi Isa akan menghadapi kematian setelah menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam juga akan merasakan kematian seperti halnya manusia lainnya. Namun kematian beliau akan datang setelah beliau berhasil membunuh Dajjal dan menegaskan keadilan bersama umat muslim di seluruh penjuru dunia. Nabi Isa alaihissalam akan menghabiskan 40 tahun hidup di bumi sebelum akhirnya Allah memanggil beliau dan jenazahnya disolatkan oleh kaum muslimin. Sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh terjebak dalam perbandingan siapa nabi yang lebih hebat, karena setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak kita kepada tauhid dan memuliakannya. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam selain memiliki tugas penting untuk membunuh Dajjal, pada akhir zaman nanti juga memiliki peran yang menarik dalam menegaskan ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu luasnya cakupan tugas dan maksud yang diemban oleh Nabi Isa alaihissalam, yang pada intinya adalah untuk memperkuat dan menguatkan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, gimana rebahan menurut kalian tentang Nabi Isa yang akan kembali ke bumi di akhir zaman nanti? Tulis komentar kalian di bawah. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Bila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gideon Bagus. Cekidot.